Halo guys, kembali lagi di channel Dapur Simi. Ya, hari ini Simi lagi-lagi mau bikin podcast, tapi bukan tentang psikologi, bukan juga tentang masak, tapi soal percintaan, guys. Jadi, beberapa waktu lalu ada yang DM ke Instagram. Dia curhat, "Kak, aku korban ghosting, Kak. Umurku udah 30 tahun loh, Kak." Terus dia perempuan ya. Terus laki-lakinya juga udah di usia matang, sudah mapan. Dia mengatakan, dia katanya mau serius sama aku. Dia bilang gitu kan. Dia kenal di dating apps ya, aplikasi dating. Ya kita tidak menutup kemungkinan ya bisa bertemu jodoh dengan aplikasi tersebut gitu. Nah, dia baru 1 bulan kenal, tapi dia merasa si cowoknya mulai menghilang tanpa memberi kabar seperti yang ingin menjauh dari dia. Oh, kenapa nih gitu kan dalam hati gitu. Tapi fokus kita bukan ke laki-lakinya sih, fokus kita adalah ke perempuan korban ghosting ini yang ingin mencoba untuk move on, yang ingin mencoba untuk melupakan kenangan itu. Dia bilang baru sebulan sih katanya gitu. Walaupun 1 bulan mungkin sudah ada kenangan yang terbentuk ya. Kita nggak tahu sejauh mana perkenalan mereka, tapi dalam 1 bulan itu menurutku bukan masih, sudah cukup banyak memori yang dilakukan bersama gitu ya. Eee, Sebetulnya waktu 1 bulan juga bukan waktu yang cepat atau bukan waktu yang cepat untuk mengenal satu sama lain ya. Karena dalam 1 bulan itu kita hanya baru melihat dasar permukaan, permukaan atasnya doang gitu. Kita belum tahu akar-akarnya gitu. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang meninggalkan seseorang karena baru lihat permukaannya doang, tanpa tahu akarnya, itu gak adil banget buat aku gitu ya, sebagai yang mendengar ceritanya juga kayak merasa, "Kenapa kok ada laki-laki seperti itu? Kok tidak bertanggung jawab sekali? Kok tidak gentle sekali?" Kalau memang dia sudah tidak memiliki rasa atau mungkin dia tidak cocok dengan orang tersebut, bisa dong dengan gentle mengatakan, "Hai, maaf ya sepertinya, kita nggak bisa lanjut perkenalannya, karena aku merasa, kita nggak cocok nih." Sebutkan aja nggak cocoknya di sisi yang mana gitu kan. Kayak gitu loh, lebih gentle kan itu lebih bagus dong, apalagi usia matang nggak gentle tuh menurutku aneh juga sih gitu. Tapi fokus kita bukan ke si laki-laki itu sih, fokus kita adalah ke klien kita yang ingin move on, yang ingin berusaha untuk melepaskan, ingatannya. Gini sih kalau menurut aku ya, kenangan itu nggak akan pernah bisa kita lupakan. Karena gimana pun juga, baik buruknya orang itu pernah ada di kehidupan kita pernah merasa nyaman dengan dia, kita pernah hahaha dengannya, kita pernah menghabiskan waktu bersama dengannya gitu, walaupun 1 bulan gitu kan. Nah, terlepas kenapa dia ghosting, ya saya juga tidak tahu ya kenapa dia ghosting. Mungkin dianya memang tidak gentle gitu kan. Mungkin dia hanya ingin mencoba mencari seseorang yang lebih dari kita, entahlah mungkin hanya dia yang tahu alasannya kenapa, tapi kita sebagai perempuan jangan mau terpuruk terlalu lama. Dengan kita yang terpuruk terlalu lama, dia akan semakin bahagia melihat kita sedih. Kenapa aku bilang dia akan semakin bahagia melihat kita sedih? Jelas lelaki yang seperti itu hanya akan tertawa ketika kita terpuruk, guys. Jadi dia itu, laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalian jangan sedih ketika ada laki-laki yang hanya memainkan perasaan kita. Dengan mereka yang memainkan perasaan kita itu udah jauh lebih unggul kualitasnya dibandingkan dia, guys. Gimana pun perempuan itu pasti menggunakan perasaan, laki-laki jelas menggunakan logika. Kita sebagai perempuan 80% perasaan bolehlah, tapi 20%-nya harus gunakan logika. Ketika dia ghosting, ya udah, lepasin guys, lepasin. Gak perlu kalian ngemis-ngemis, "Kok kamu gitu sih? Kok kamu ngilang sih?" Cowok mah cowok.
Kalau udah ngerasa digituin, akan semakin dia menghindar dari kita. Yah, kenapa? Dia seneng guys digituin tuh, kayak di ngemis-ngemisin sama cewek tuh seneng. Tapi kita jangan lupa, kita perempuan yang harus jaga harga diri. Kenapa? Gimana pun juga kodrat kita perempuan. Gak, gak sepantasnya kita ngemis, gak sepantasnya juga kita memperjuangkan boleh, memberi pemahaman boleh, yang nggak boleh itu tadi kita ngemis-ngemis, "Kenapa kamu kayak gini? Aku kan sayang kamu, aku kan bla 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 bla." Ah, no 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 no, big no 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 ya untuk perempuan seperti itu. Kita sebagai wanita dalam hati boleh bucin, tapi yang ditampilkan di luar haruslah yang berkualitas, elegan. Itu tadi, ketika ada cowok yang ghosting kamu, kamu harus terlihat tetap bahagia di sosial media. Kalau kalian yang tipe bersosial media ya, gitu. Ketika kamu posting ya yang bahagia-bahagia aja. Tapi jangan terkesan sombong juga, nanti malah banyak yang hujat gitu kan. Share yang hal-hal positif, hal-hal yang membuat kamu bahagia. Kayak misalnya kamu hobinya apa, share di situ. Bilang apalah captionnya entahlah sesuai yang kalian lakukan gitu ya. Gitu. Terus gak perlulah kalian hubungi dia lagi, sebatas nanya kabar pun gak perlu ya. Karena mungkin dia pun sudah mendelete nama kita dari hidup dia, dari kepala dia, dari kontak HP dia gitu. Gak usah lah capek-capek gitu ya untuk mengejar, memberikan penjelasan kepada orang yang kayak gitu. Lupakanlah, lupakan dan lupakan. Iya, maksudnya lupakannya bukan bener-bener yang lupakan, tapi terima gitu ya, terima kenyataan bahwa dia tidak baik untuk hidup kita, dunia kita, masa depan kita, dan untuk agama kita. Karena di usia di usia 30 ke atas, yang kita cari bukan hanya sekedar cinta dan nyaman gitu ya kan. Semua butuh realistis gitu ya. Oke, kalau dia memang sudah mapan, tapi dia nggak sayang sama kita, buat apa guys gitu? Kamu mau menggadaikan hidup kamu hanya untuk materi dunia, tapi kamu tidak merasa dicintai seutuhnya oleh pasangan kalian. Ingat, menikah itu seumur hidup guys. Memang bisa cerai, tapi bagi umat muslim, Allah tidak menyukai perceraian juga, walaupun Allah tidak mengharamkan suatu perceraian. Tapi kan kita nggak pernah tuh punya niatan nikah untuk bercerai kan. Kita pasti ingin yang namanya nikah tuh bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Nah, sebelum kalian terjadi penyesalan, yuk kita jangan terlalu fokus sama umur kita. Di umur kita misalnya 32 belum menikah, di umur 33 belum menikah. Ya Allah memang tahu yang terbaik untuk kita gitu loh guys. Mungkin ada tugas yang perlu kita selesaikan menurut Allah, baru Allah akan menurunkan jodohnya kepada kita. Gitu. Jadi ketika kita mau move on atau kita ingin melupakan si dia gitu, yuk jangan fokus ke kesedihan kita. Hati kita boleh kesel, hati kita boleh gendek sama orang itu. Kita boleh kesel sama orangnya juga, tapi nggak perlu kita sampaikan di chat gitu. Cukup kita keluarkan dengan self talk ya. Self talk itu sangat membantu loh sebenarnya ngeluarin unek-unek kalian. Self talk itu bisa saat kita mau tidur, sambil bercermin juga bisa. Kapanpun sebetulnya self talk itu dibutuhkan sebetulnya. Tapi kalau aku sendiri lebih suka self talk itu di malam hari sambil mengadu kepada Allah. Dan insya Allah lebih tenang gitu kan. Kayak gitu. Jadi lakukan self talk. Terima dengan kondisi saat ini. Terima kenyataan bahwa Allah akan memberikan orang yang lebih baik dari dia. Allah tuh selalu tahu yang terbaik untuk kita karena Allah nggak pernah tidur. Allah tahu siapa yang pantas untuk kita. Allah tahu siapa yang tidak baik untuk kita, diri kita, masa depan kita, keluarga kita, gitu. Terus kita juga harus lebih banyak melakukan hobi ya, hobi, olahraga gitu ya kan. Jangan mager ya guys, kita tuh butuh bergerak. Kita bekerja memang bergerak, tapi di luar bekerja kita juga harus berolahraga ya. Olahraga itu bisa membuat mood kita naik loh, selain coklat, olahraga tuh bisa membuat mood kita bagus, terjaga, dan membuat kita tuh lebih happy
happy gitu, nggak bikin kita overthinking gitu dan, yang pasti bonusnya kita selalu sehat bugar ya kan gitu. Jadi yuk daripada menggalau, daripada terus meratapi, "Kenapa ya dia nggak ada? Kenapa ya dia pergi ninggalin aku?" Ah, nggak usah ditangisin cowok kayak gitu. Cowok kayak gitu nggak pantas ditangisin sama kalian, apalagi baru kalian kenal 1 bulan, itu nggak ada apa-apanya, ya. Yuk slow aja, kita tetap ikhtiar mencari pasangan, tapi kalau boleh saran, kalau untuk mencari pasangan menikah gitu ya, usahakan tidak di dating apps ya, walaupun banyak juga yang berhasil di aplikasi dating, tapi, aku sih tidak menyarankan ya, karena kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengenal orang yang kita tidak kenal gitu, ketimbang kita dikenalkan oleh teman kita gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang sudah berencana untuk menikah, hindari dating aplikasi dating ya, karena itu membutuhkan proses yang cukup lama. Lebih baik kalau kalian punya teman, mintalah dikenalkan dengan teman kalian gitu. Itu setidaknya minta dikenalkan dengan teman kalian itu asal usulnya lebih jelas. Jadi kita juga bisa mencari tahunya lewat teman kita tanpa membuang-buang waktu, gitu ya. Yuk, mari kita menjadi diri yang lebih berkualitas lagi dengan tadi perbanyak melakukan hobi, cari hobi yang baru, terus udah gitu kita rajin berolahraga agar lebih happy, badan kita juga sehat gitu kan. Terus, bekerjalah dengan porsi yang cukup ya, ketika waktunya kalian istirahat, istirahat, ketika waktunya pulang, ya kita harus pulang. Jangan memaksakan untuk lembur demi mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Karena tubuh kita juga punya hak untuk diistirahatkan. Urusan hati jangan terlalu overthinking ya, semua itu sudah ada porsinya, Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Jangan terlalu overthinking karena overthinking akan membuat kita tidak bahagia ya guys. Yuk semangat yuk. Kalian pasti bisa, kalian pasti mampu. Biarkan orang yang jahat sama kita tidak perlu kita balas karena sudah ada yang akan membalasnya. Siapa? Yaitu Allah ya. Jadi kita fokus aja sama diri kita sendiri, perbaiki diri, tingkatkan kualitas diri agar kita mendapatkan jodoh yang pas juga setara dengan kita ya. Oke, mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ini bermanfaat silahkan diklik like-nya dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga buat teman-teman kalian yang membutuhkan. Kalau ada yang mau berkomentar silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.